kulai, takkan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ia jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita percaya bahwa tangan-Nya lah yang memegang hidup kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sebab Engkau yang memegang tangan kami, Tuhan. Engkau
Engkau menuntun kami melalui air, tapi kami tidak dihanyutkan. Engkau menuntun kami melalui api, tapi kami tidak dihanguskan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau telah berikan segalanya buat kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari naikkan syukur kita untuk kasih-Nya yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, kata para la haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemenangan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tangan yang tidak pernah melepaskan kami. Oh Yesus, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Dan tangan kuat yang memegang-Mu selalu menuntun-Ku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu Yesus, yang telah menang, yang telah bangkit dan menang buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk mentabiskan ibadah. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siap kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit, sehingga iman kami berarti, pelayanan kami benar-benar bisa menjadi suatu pelayanan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan Hari Paskah. Yesus bangkit dari antara orang mati. Siap kami berbakti, suatu kebaktian ucapan syukur karena Yesus sudah bangkit. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami. Biarlah ibadah kami merupakan suatu persembahan yang indah, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hamba buka dan tabiskan kebaktian pada pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Hari Paskah. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Gembala. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, merayakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita merayakan kemenangan Tuhan kita, yang juga adalah kemenangan kita semua. Amin. Haleluya.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dan oleh darahnya kita ditebus, diselamatkan, dan beroleh kemenangan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan oleh darah anak domba,
darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oh, berpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih mau terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita, dan artinya kemenangan itu buat saudara dan saya. Amin. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kekhawatiran dan masalah hidup ada kemenangan, karena Yesus sudah bangkit buat kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Oh, kerahkanlah ya Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di tempat kudus-Nya Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit,
bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia dan kita mau tinggikan Dia sekali lagi. Karena hidup kita sangat berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Dia mengasihi kita dan karena hidup kita lah Dia datang dan Dia berikan semuanya buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kasih-Nya yang luar biasa. Puncak dari karya Tuhan Yesus, yaitu salibnya dan kebangkitannya, supaya kita beroleh hidup yang kembali didamaikan dengan Bapa, bersama-sama dengan Dia dalam segala kelimpahannya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, sungguh berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia salib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar
untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Engkau tidak akan mematahkan bulu yang terkulai, Tuhan, tapi Engkau akan menegakkan kembali kehidupan yang sudah rusak sekalipun. Engkau sanggup pulihkan karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, oh segala hormat, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak bisa balas, Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami ini karena anugerah. Hanya karena anugerah, karena Engkau telah berikan yang paling berharga, yaitu diri-Mu sendiri buat kami, Tuhan. Maka kami bisa hidup saat ini. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu hidup, berkuasa, dan memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, biarlah firman disampaikan, belenggu dipatahkan, hidup dipulihkan, semua masalah dijawab, dan hidup yang tidak berarti dibangkitkan kembali karena Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan sedia kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah ya.
Luar biasa, selamat Paskah Bapak Ibu. Ya, ini Paskah kedua di masa pandemi ini. Ya, tapi kita yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, apa sih arti Paskah, kebangkitan Yesus bagi kita semua? Apa maknanya Bapak Ibu? Ya, makna yang pertama kebangkitan Yesus dari antara orang mati di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ya, makna pertama, saya hanya ambil beberapa saja. Ya. Yohanes 11 ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah Yesus berkuasa atas maut. Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Bapak Ibu, ya. Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang dapat menaklukkan maut sekalipun. Ya, maut sudah dikalahkan. Itu kabar baik bagi kita hari ini. Ya, maut sudah dikalahkan. Jadi maut tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan meskipun kita sudah mati nanti, maut tidak bisa berkuasa. Ya, karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Oleh sebab itu barang siapa yang percaya kepadanya sekalipun, dalam ayat 25 dikatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, ini jaminan, ini janji Yesus bagi kita. Ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau Bapak Ibu cari di luar sana, agama apapun atau siapapun yang berani berani mengucapkan kata-kata seperti ini, tidak ada Bapak Ibu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Jadi jangan tinggalkan kehidupan yang luar biasa ini di dalam Yesus demi sesuatu yang fana, demi sesuatu yang akan menyebabkan kematian selamanya. Ini makna kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah makna kebangkitan Yesus adalah mengenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan Yesus sendiri ketika Dia berkata, Bait Allah ini akan kubangun dalam waktu 3 hari. Maksudnya dalam 3 hari Yesus akan bangkit. Dia mengenapkan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan fokus pada yang ketiga ini. Makna kebangkitan Yesus ada banyak, Bapak Ibu bisa cari, Bapak Ibu bisa pelajari. Saya mau menekankan pada makna kebangkitan yang ketiga, supaya Yesus bisa menyempurnakan dan meneruskan janji-janjinya yang diucapkan kepada murid-muridnya secara khusus. Ya, ini yang mau saya perdalami pada pagi hari ini. Dan ini pun hanya beberapa ya Bapak Ibu, bisa pelajari lagi ya di dalam Alkitab. Nah, yang pertama, apa sih yang Yesus janjikan bagi murid-muridnya, bagi kita? Ya, yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18 dan 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu, dikatakan jelas di sini, aku datang kembali kepadamu. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tetap mati, apakah Yesus bisa datang kepada? Tidak ada ceritanya dalam dunia persilatan, guys. Dalam kehidupan ini, orang mati bisa datang dalam kehidupan kita. Ada yang pernah datangi orang mati? Saya mau bertanya-tanya nanti ya. Kalau ada silakan, kita mau konsultasi. Tapi tidak ada. Yang bisa datang kembali kepada manusia adalah orang yang hidup. Ya, jadi makna Yesus bangkit bagi murid-muridnya, bagi kita orang percaya adalah Dia akan datang kembali kepada kita, Bapak Ibu. Kedatangan yang kedua.
Ya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Udah dari surga, turun lagi, naik, turun lagi. Untuk siapa? Untuk kita dong. Ya kan? Kita kan sobat-sobatnya Yesus. Amin. Amin. Katakan amin Bapak Ibu. Dia mau datang, naik turun itu buat siapa? Buat kita sobat-sobatnya. Ya luar biasa Bapak. Yesus mau menyempurnakan janjinya. Jadi kalau dia cuma mati tapi nggak bangkit, dia nggak bisa datang kembali. Tapi karena dia bangkit, dia hidup, dia bisa datang kembali kepada kita. Yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu di dalam Yohanes 14, masih dalam Yohanes 14, ayat yang 2 dan ketiga. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ayat 2 dan ketiga. Ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa Bapak Ibu. Sobat yang sangat dekat, kepingin selalu ada dimanapun sobatnya ini ada. Dan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu, tapi aku harus ke sana dulu. Kita dalam persiapan menuju ke tempat yang kekal, dan itu sedang dipersiapkan oleh Yesus. Bagi kita masing-masing ada satu tempat yang khusus, spesial buat kita Bapak Ibu. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat bagi kita di surga. Ya, nanti kalau tempatnya sudah jadi, Yesus sendiri datang kembali membawa kita untuk supaya kita bisa masuk ke tempat-tempat yang spesial ini. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa makna kebangkitan Yesus. Selama di dalam dunia ini mungkin kita mengalami banyak masalah, tubuh kita mengalami banyak kesakitan, tapi bangkit. Ingat bahwa Yesus sudah berjanji akan ada tempat yang kekal, tempat yang mulia untuk kita nikmati seumur hidup kita. Dalam ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Jangan gelisah, ayo bangkit bersama kebangkitan Yesus, bangkit. Ada harapan bahwa di surga Tuhan sudah menyediakan tempat yang spesial bagi kita. Ya, mau? Siapa yang mau tempat tinggal spesial? Haleluya ya. Nanti Tuhan catat, malaikat catat, nanti pulang satu-satu. Bahaya ya. Haleluya, bercanda Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, makna yang lain bagi kita murid-muridnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, kalau Yesus tidak bangkit dan Yesus tidak pergi naik ke surga, Roh Kudus Tuhan tidak akan hadir. Roh penghibur itu tidak akan datang. Roh penolong itu tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi coba Bapak Ibu, kita bisa menikmati, kita bisa benar-benar lihat rencana Yesus, rencana Tuhan yang luar biasa sempurna bagi kita. Semasa dia sampai ke kayu salib, bahkan ketika dia mau meninggalkan dunia ini naik ke surga, dia sudah siapkan segala sesuatunya bagi kita. Ada Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, penghibur, penolong yang sepadan, sama seperti Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kesepian, anak-anak jauh, mungkin cucu-cucu jauh, komunikasi dengan pasangan kurang, dan kita merasa sendirian, kita merasa tidak mampu, kita merasa terpuruk,
dijauhi orang. Bangkit Bapak Ibu, bangkit. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada penghibur dalam kehidupan kita, ada penolong dalam kehidupan kita, dan Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Panggil Dia dalam doa-doa kita. Undang Dia untuk lebih masuk lagi dalam kehidupan kita, bertatah dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi seperti Yesus kecil di dalam dunia ini. Kita menjadi terang yang bercahaya, luar biasa. Tapi seringkali, jujur Bapak Ibu, kalau terkadang saya sendiri pun terkadang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Terkadang saya lebih mengandalkan logika saya sendiri daripada saya mengandalkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Dan itu membuat saya gagal dan membuat saya semakin terpuruk. Jadi kalau kita mau bangkit, kita mau kuat, kita mau terhibur, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bangkit Bapak Ibu. Ini sudah 2021, sudah April ya, sudah bulan keempat, nggak kerasa ya Bapak Ibu ya. Bangkit. Jangan hanya meratapi kehidupan kita, jangan hanya meratapi kegagalan kita, tapi bangkit. Seperti Yesus sudah bangkit dari kematian. Mungkin usaha kita sudah mulai hampir mati, hubungan kita sudah mulai hampir mati, atau bahkan masa depan kita seolah-olah tampak mati, tidak ada harapan. Tapi bangkit, Yesus sudah mengalahkan itu semua. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, bahkan bisa menjadi terang yang luar biasa. Bapak Ibu tahu sumbu yang pudar, lilin itu kalau ditiup masih ada ujung-ujungnya yang menyala sedikit itu ya. Kalau dipadamkan itu kita tekan, hilang. Yang masih nyala dikit itu nggak akan dipadamkan oleh Tuhan. Kehidupan kita mungkin yang seolah-olah bagi kita nggak berguna, yang sudah terpuruk, nggak akan dipadamkan sama Tuhan. Malah sepertinya yang tadi dikatakan, Dia akan menjadikan hidup kita bercahaya, jadi terang, jadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan orang lain juga. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 16 ini, pekerjaan penghibur, Dia akan menghibur kita setiap saat, setiap waktu. Ya, Dia adalah Roh Allah yang lembut. Setiap saat, setiap waktu kita mau berdoa supaya kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Karena jika kita dalam urapan Roh Kudus, hadirat Tuhan menyertai kita, kita bisa berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Kapan kita bersama Tuhan? Ketika Roh Kudus itu bergelora dalam kehidupan kita, ketika urapan Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan kita. Bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Nah Bapak Ibu, makna yang keempat ya, ini yang keempat, betul ya, yang keempat ya, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-22. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Haleluya. Kebangkitan Yesus bagi murid-murid itu mendatangkan sukacita. Kalau kita lihat proses kematian Yesus sampai di atas kayu salib, murid-murid ini seperti kehilangan arah, pada ngumpet, pada sembunyi di mana-mana. Bahkan setelah kematian, kebangkitan Yesus, mereka pun masih sembunyi. Mereka selain berduka cita, ya karena 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus, berduka cita, mereka kehilangan seorang ayah, mereka kehilangan seorang pemimpin. Tapi dikatakan oleh Yesus, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira.
dan tidak ada seorang pun yang dapat merempas kegembiraan itu daripadamu. Tidak ada seorang pun, tidak ada kejadian apapun yang dapat merampas kegembiraan, sukacita yang Yesus berikan bagi murid-murid. Kalau kita bersuka cita melihat Yesus, tidak ada yang bisa merampas sukacita itu dalam kehidupan kita selama kita melihat Yesus. Kalau kita melihat masalah dalam kehidupan kita, kalau kita melihat air mata dalam kehidupan kita, yang kita lihat hanya ketakutan, yang kita lihat hanya keterbatasan kita. Tapi kalau kita melihat Yesus yang datang kembali bagi kita, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa mendapatkan pengharapan kita kembali, iman kita boleh dikuatkan, dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus pernah berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Saya pernah bahas ini beberapa tahun yang lalu. Damai sejahtera yang Yesus berikan bagi kita adalah damai sejahtera ketika topan badai itu datang, Yesus masih bisa tidur. Damai yang sejahtera yang sama diberikan bagi kita ketika topan badai itu datang dalam kehidupan kita, kita masih bisa tenang karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang sama seperti itu Yesus mau berikan bagi kita. Damai sejahtera yang ketika dalam perjalanan setapak demi setapak menuju Golgota, Yesus masih bisa merasakan damai sejahtera. Dia tidak mengumpat, dia tidak marah. Damai sejahtera yang sama diberikan kepada kita ketika kita berjalan menjalani hidup ini setapak demi setapak. Itu yang Yesus berikan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri, ada sukacita. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah kita merasakan sukacita yang sama yang dirasakan oleh murid-murid? Setiap minggu kita datang beribadah, apakah kita merasakan sukacita yang sama? Aku mau ketemu Yesus, sobatku yang setia. Apa kita merasakan sukacita yang sama? Ataukah sukacita itu mulai menghilang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali. Apakah kita datang kepada di dalam ibadah ini hanya sebagai ritual keagamaan saja, demi bertemu dengan Ibu Gembala atau dengan saudara-saudara yang lainnya, atau ingin cuma merasakan sukacita musiknya saja, atau kita benar-benar bersukacita karena kita mau bertemu dengan kekasih jiwa kita. Ya, apakah kita benar-benar mempersiapkan diri kita di rumah? Ketika kita datang, masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk dalam rumah Allah, ketika nyanyian pertama diucapkan, musik sudah mengalun, kita bisa merasakan damai hadirat Tuhan. Apakah itu Bapak Ibu masih rasakan? Apakah itu masih saya rasakan? Itu yang menjadi koreksi bagi kita. Ya, jangan hanya kita merayakan, Yesus bangkit, Yesus haleluya naik ke surga luar biasa. Tapi apakah kita merasakan sukacita yang sama? Apakah ada kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari? Bukan hanya di rumah Tuhan, setiap hari. Setiap kita melangkah keluar rumah, setiap kita bangun tidur, apakah ada sukacita yang sama? Damai sejahtera yang sama? Ataukah ketakutan itu menghantui pikiran kita? Ataukah kesakitan itu merusakkan damai sejahtera itu? Mari kita sama-sama melihat lagi dalam kehidupan kita. Sukacitaku penuh. Sudah penuh? Setengah? Seperempat? Atau habis? Kalau sudah habis, datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, mulai dari nol ya. Asik kan? Ya, kayak Pertamina aja mau diisi. Mulai dari nol ya. Tidak apa-apa, datang kepada Tuhan dengan kondisi apapun. Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Mau kita ini rusak, hancur ya, Karik tadi bilang terpuruk, nggak berguna mungkin, Tuhan masih mau menerima kita. Ya,
Tuhan masih mau menerima kita. Di luar sana ada banyak orang tua yang memutus hubungan dengan anaknya karena ada masalah-masalah pribadi. Tapi Bapa di surga, Tuhan kita, enggak pernah menolak kita. Karena dia melihat Yesus sudah berkorban untuk menebus kita. Gak mungkin dia menolak apa yang menjadi tujuan pengorbanan Yesus. Ya Bapak Ibu, karena itu bangkit bersukacitalah. Haleluya, bangkit bersukacitalah, amin. Haleluya, bangkit, jangan cuman loyo Bapak Ibu, ini 2021. Jangan lemes, jangan loyo, bangkit. Ada Roh Kudus, penghibur dan penolong bagi kita. Jangan terpuruk Bapak Ibu, karena Yesus hidup, hari depan itu ada bagi kita Bapak Ibu, amin. Bagi orang yang percaya, Yesus menyediakan tempat bagi kita, dan karena itu kita boleh beroleh pengharapan yang luar biasa. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu. Siapa yang pegang? Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup, amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada yang merasa hidupnya enggak berarti? Ada yang kehilangan sukacita? Ada yang kehilangan penghiburan? Ada yang merasa selama di dunia ini kok merasa capek? Bangkit Bapak Ibu, bangkit ya, karena Yesus akan datang kembali. Bangkit karena Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Bangkit karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia penghibur, dia penolong bagi kita. Dan bangkit supaya sukacita kita, damai sejahtera kita menjadi penuh. Dan apa yang Yesus lakukan dengan kebangkitannya tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kita nyanyikan pujian ini tadi, sebab dia hidup. Ya, kita mau periksa hati kita masing-masing, kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur, ya. Karena kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Mau menyerahkan hidup, ya Tuhan Yesus sendiri sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Apalagi Bapak Ibu. Haleluya, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, mari kita undang baik berdiri. Anak Allah Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, dia mau menyembuhkan kita, haleluya, amin. Dia menyucikan kita dari dosa-dosa, oh haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan, sebab dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari jemaat nyanyikan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tahu dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Wanita saja menyanyikan pujian ini, pria menyembah di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pria saja nyanyikan, wanita menyembah. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Gentar dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Sebab dia hidup, ada harapan bagi kita. Sebab dia hidup, hari esok adalah hari yang penuh kemenangan. Sebab dia hidup, hidup kita tidak sia-sia. Jangan khawatir, jangan bimbang. Berharap pada Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus,
ucapan syukur, naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau dahsyat ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak mati. Kami punya Tuhan yang hidup, yang berdoa bagi kami, berdoa syafaat bagi kami. Dan kami tidak gentar menghadapi hidup ini. Masalah boleh datang, tapi kami yakin kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatunya bagi kami yang berharap kepadanya. Kami tidak akan undur Tuhan. Kami akan tetap jaga sukacita itu, damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap jaga pengharapan itu. Karena kami tahu ada tempat penghentian yang kekal yang sudah Yesus siapkan bagi kami. Dan kami mau jaga urapan itu. Dan kami mau jaga Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sang penghibur, Sang penolong. Kami tidak akan takut menghadapi segala sesuatu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa syafaat kami bagi pemerintah nusa dan bangsa kami. Berkatilah Tuhan pemerintah kami. Tolonglah pemerintah kami mengatasi problema negara. Tuhan tolong sekarang dalam masa vaksinasi supaya semua dapat terlaksana dengan baik untuk dapat menguranginya virus corona ini Tuhan. Supaya ada kekebalan tubuh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Tuhan tolong beri kemurahan supaya virus ini berakhir. Dan kami semua bisa beraktivitas. Anak cucu bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi, tatap muka. Dengan penuh kegirangan bisa akan menggapai hari depan yang cerah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah hadir dan berbakti, yang sudah membawa makanan untuk perjamuan kasih, balas lipat dari ganda. Kami saling melayani satu dengan yang lain. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, musik, firman Allah, pelayanan doa, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang balas lipat kali ganda. Angkat kedua belah tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi,
dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkelimpahan, berkemenangan, jadi berkat, berguna, bermanfaat untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua menjadi garam dan terang dunia. Kami ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Paskah. Mari saling melayani satu dengan yang lain. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.